Kemarin kita sudah melaksanakan observasi kelas kan Bu? Ya, Menurut Bu Mary, apa perasaan Bu Mary setelah observasi? Perasaannya setengah bahagia, setengah tidak. Setengah bahagia, setengah tidak. Boleh Bu dijelaskan kenapa Ibu bahagia atau tidak bahagia? Setengah bahagianya karena dari yang disiapkan atau dari yang direncanakan itu ada yang terlaksana dengan maksimal menurut kami. Tapi ada yang berbeda dengan perencanaan pada saat di lapangan. Jadi begitu Bu. Oh, ada yang sesuai rencana, ada yang belum sesuai ya Ibu. Jadi yang membuat Ibu bahagia yang sudah sesuai. Iya. Boleh yang belum sesuai bagian mana itu? Yang belum sesuai itu seperti anak-anak tidak semuanya terlibat aktif. Artinya ada tetap beberapa anak itu belum maksimal keterlibatannya dalam observasi. Jadi menurut saya itu masih menjadi ganjalan. Berarti saya belum bisa membuat anak tersebut mengeksplor kemampuannya dalam pembelajaran atau observasi kemarin. Oke, luar biasa ya. Jadi Bu Mary merasa anak itu belum terlibat terlalu aktif ya di pembelajaran pada saat observasi kemarin itu ya Bu. Kalau nilai misalnya nilai 1 sampai 10 itu Ibu sampai di nilai mana ini? 4 lah Bu. 4 ya Bu. Oke, baik. Nanti rencana Ibu selanjutnya akan ditingkatkan sampai nilai berapa? 9. Wah, luar biasa Ibu ini. Tadi Ibu ingin meningkatkan anak aktif ya, aktif apa? Semuanya berperan aktif pada saat diskusi Bu. Baik saat diskusi ataupun saat mereka mengerjakan tugas atau LKPD yang kita berikan. Jadi secara individu ataupun secara kelompok. Jadi begitu. Oke. Ibu sudah melihat nih kondisinya bahwa anak-anak di kelas itu ada yang tidak terlibat aktif. Bagaimana Ibu membuat suatu kelompok belajar itu sendiri? Ya mungkin itu kemarin kekurangannya, bahwa pengelompokan itu kemarin tidak berdasarkan kemampuan anak atau kemampuan kognitif anak di materi tersebut, sehingga pengelompokannya mungkin kami buat berdasarkan genap ganjil, jadi seperti itu. Oke, Bu merasa pada saat pengelompokan itu memang belum sesuai ilmunya ya Bu. Jadi asal berkelompok sesuai genap ganjil, tidak memperhatikan kemampuan murid gitu ya. Sehingga anak yang dikelompokkan itu masih tidak merata atau seperti apa Bu? Karena ada diskusi kelompok, mungkin pembagian kelompok itu tidak di dalam kelompok itu tidak terdapat anak-anak yang kemampuannya mungkin di atas yang bisa menjadi tempat diskusi atau tutor sebaya bagi kawan-kawan. Jadi ada kelompok yang mungkin pengetahuannya rata-rata masih di bawah, dan ada kelompok yang pengetahuan pemahamannya sudah bagus, jadi tidak merata gitu. Mungkin ya. Jadi keteraturan kelas akhirnya ini ya terganggu, belum tercapai sesuai dengan keinginannya Bu. Masih nilai 4 tadi ya Bu. Nilai 4. Luar biasa. Jadi untuk Ibu ingin mencapai, tadi kan Ibu ingin mencapai sesuai dengan kriteria yang maksimal gitu ya. Apa saja yang harus Ibu siapkan? Kalau menurut Ibu bagaimana Bu kalau kondisi seperti ini? Kalau coba ini lagi ya, kan keteraturan kelas nih kan ya, Bu Mary merasa anak belum terlibat aktif dalam diskusi. Kemudian ini tadi Bu Mary mengatakan bahwa karena pengelompokannya belum sesuai teori gitu ya. Tadi kan
yang harus disiapkan sebelumnya. Tadi sebenarnya Bu Mary sudah mengatakan bahwa cara pengelompokannya itu harus apa tadi Bu? Harus diberdasarkan gitu ya? Kemampuan kognitif anak ya. Jadi kan Ibu Mary itu ini memiliki potensi tantangan yang ketika ingin memetakan kemampuan anak tadi, nah itu seperti apa strateginya yang akan Ibu lakukan? Mungkin ke depan sepertinya akan diadakan asesmen analisis kognitif ya Bu ya namanya ya Bu. Apa tuh kalau bahasa dulu itu pretest kayak gitu. Jadi untuk betul nggak Bu itu ya Bu ya? Kemampuan awal. Kemampuan awal anak, sehingga nanti pengelompokannya itu berdasarkan kemampuan awal anak, sehingga di setiap kelompok itu ada kemampuan awal anak yang tinggi, menengah, dan rendah, sehingga diharapkan semuanya jadi aktif mungkin ya Bu ya. Baik, ada lagi nggak Bu kira-kira misalnya yang akan Ibu lakukan? Tadi kan Ibu sudah mencoba akan melakukan pengelompokan sesuai dengan asesmen awal ya, pretest gitu kan, agar mengetahui kemampuan anak, kemudian nanti akan dibagi merata atau dibagi sesuai kemampuannya gitu kan Bu ya. Ada lagi nggak Bu cara lain misalnya agar Ibu bisa berhasil gitu sampai mencapai nilai maksimal? Mungkin per kelompok itu nanti ada kemampuan anak yang heterogen, yang tidak homogen, mungkin kan heterogen. Dan bisa jadi LKPD-nya itu dibuat misalnya jumlah kelompok itu 5 orang, berarti LKPD-nya 5, sehingga setiap anak harus berbicara semua. Wow, keren sekali Ibu. Mungkin ini Ibu sudah memikirkan gitu ya, akan membuat pemetaan, kemudian Ibu akan apa tadi yang terakhir tadi? Membuat LKPD yang bisa sesuai membuat dengan jumlah kelompok. Gitu ya Bu. Ini menurut Bu Mary itu akan membuat kelas itu nanti keteraturan kelas diskusi itu aktif semua ya, akan menjawab tantangan yang Ibu hadapi gitu ya Bu. Sepertinya iya, karena setiap orang bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing, walaupun bekerjanya berkelompok. Baik, luar biasa. Kira-kira betul nggak Ibu? Itu kalau ditanya ke saya, Ibu Mary yang tahu karena kan kelas Bu Mary. Tapi dari informasi yang Bu Mary lakukan itu sesuai dengan yang tadi kan, Ibu Mary sudah memikirkan tahapan untuk mengelompokkan kembali dengan ilmu yang memang sesuai CESLAK gitu kan. Kemudian Ibu Mary akan memberikan media pembelajaran berupa LK gitu ya ke tiap-tiap anak, yang biar anak ini nanti bisa aktif semua ya Bu ya, nggak numpang menjadi penumpang bebas gitu kan ya. Iya betul. Baik, luar biasa Ibu. Dukungan apa yang Ibu butuhkan agar tujuan Ibu bisa tercapai? Yang pertama, agar ini menarik, mungkin dukungan yang kita butuhkan yaitu mungkin sarana prasarana berupa infokus, layar. Kalau pakai papan tulis kayaknya nanti kecil. Jadi pada saat pengelompokan agar menarik, bukan saat pengelompokan, mungkin saat LKPD agar menarik, kita LKPD-nya kita ditampilkan di layar. Dan anak-anak juga nanti saat menampilkan LKPD-nya kita tampilkan di layar. Jadi saat mereka presentasi atau memaparkan hasil kerja mereka nanti, mungkin ada alat bantu yang untuk melatih konsentrasi teman-teman yang mendengar. Kayaknya seperti itu ya. Ada lagi yang dibutuhkan bantuan dari siapa misal, atau seperti tadi kan Bu Mary sudah menyebutkan bahwa sarana dan prasarana di kelas gitu ya, untuk menunjang Bu Mary mengajar ya, mencapai target yang ingin Ibu capai. Kemudian ada lagi nggak Bu bantuan yang Ibu butuhkan? Mungkin berikutnya adalah agar bisa terevaluasi apa yang saya lakukan. Mungkin butuh teman observer lain kayaknya ya, untuk menilai efektivitas dari
hasil perubahan observasi yang pertama dengan yang kedua, kayaknya seperti itu. Sip, mantap. Jadi Ibu membutuhkan teman observer ya, Iya. agar bisa ada umpan balik gitu ya Bu Iya, ya. iya, iya. Saya Ibu tahu bagian mana yang memang harus ditingkatkan lagi atau yang sudah baik ya Bu ya. Iya. Seperti itu kan? Seperti itu. Baik, Ibu, dari tadi percakapan kita nih kita sudah sampai sesi akhir. Ibu kan apa yang membuat Ibu bisa memastikan ini akan Ibu lakukan? Yang pertama, karena untuk observasi yang pertama itu apa yang direncanakan dengan yang terjadi di lapangan itu membuat saya kurang nyaman atau kurang puas dengan hasil yang pertama. Sehingga menurut saya memang harus dilakukan ini agar materi atau itu kompetensi yang saya sampaikan itu betul-betul anak-anak itu mengerti dengan maksimal gitu. Oke, luar biasa. Baik Ibu, Ibu sudah bisa menyimpulkan ya apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya pada saat observasi selanjutnya atau kegiatan pembelajaran selanjutnya. Boleh Bu diulang sekali lagi Bu? Dari tadi yang Ibu ingin merencanakan peningkatan dari kinerja Ibu kan ya, dari tadi Ibu menilainya hanya 4, menilaikan 7. Ibu akan melakukan apa tadi Bu? Yang pertama memperbaiki pengelompokan dengan cara pengelompokan heterogen berdasarkan kemampuan anak-anak yang diambil dari mungkin analisis asesmen diagnostik kognitif ya. Oke, yang kedua itu melalui LKPD, di mana jumlah tugas dalam LKPD berdasarkan jumlah dari siswa atau individu yang ada dalam kelompok tersebut dengan tujuan agar setiap siswa mempunyai tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Ya, yang berikutnya dibutuhkan observer untuk melihat di mana kekurangan dan kelebihan agar ini menjadi perbaikan di masa depan. Baik, luar biasa ya Bu Mary sudah menemukan jalan keluar ya Ibu. Itu sudah jalan keluar ya Bu ya. Sudah puas belum Bu kira-kira dengan percakapan kita ini? Sudah ya Ibu ya. Ada lagi nih Bu yang ingin dibicarakan? Cukup Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Pertemuan kita hari ini saya sudah tidak sabar menunggu kapan Ibu akan mulai ini mempraktekkannya. Mohon dukungannya ya Ibu Kepala Sekolah. Rencananya kapan Bu? Rencananya akan melaksanakannya itu kita kan kemarin observasi mungkin Senin, Selasa, Rabu, berarti Senin minggu depan Mbak? Iya. Baik. Saya sudah tidak sabar ketemu Bu Mary minggu depan. Kita akan bercerita kembali ya Bu tentang perkembangan yang sudah Ibu alami. Itu saja Bu. Mohon maaf. Sudah atau gimana, ini saya ada pertemuan lain? Cukup baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Mary, sukses ya. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.